Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Irsan Benjamin Sirait. Saya mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 24050404074. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan salah satu bagian dari materi mata kuliah hukum dagang, yaitu adalah bentuk-bentuk badan usaha. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa badan usaha adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam produksi barang ataupun dalam melakukan jasa. Badan usaha memainkan peranan yang cukup penting dalam suatu negara, karena salah satu indikasi suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju adalah kegiatan perekonomian dan badan usahanya berjalan dengan baik. Karena sejalan dengan ini, badan usaha menjadi penggerak ekonomi, pencipta lapangan pekerjaan, dan penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk-bentuk badan usaha yang terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama ada di perusahaan persorangan, persekutuan, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis badan usaha yang pertama, yaitu ada perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan adalah badan usaha yang dijalankan dan dimiliki oleh satu orang saja, yang dimana dalam struktur badan usaha ini, pemilik perusahaan memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis dan pengambilan keputusan dalam badan usaha, yang dimana juga setiap kerugian dan keuntungan langsung berdampak kepada si pemilik. Perusahaan persorangan merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dan paling sering kita temui, yang dimana salah satunya itu adalah usaha kecil menengah masyarakat atau UKM, di mana sering kita jumpai dapat berbentuk toko kelontong, restoran sederhana, maupun toko usaha bisa berupa laundry, fotokopi, dan sejenisnya. Dalam perusahaan persorangan, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pemilik memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan terhadap usaha. Yang kedua, pembentukan dan pengelolaan relatif sederhana dan murah. Yang ketiga, keuntungan sepenuhnya menjadi milik pemilik usaha. Dan terdapat kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan persorangan adalah tanggung jawab yang tidak terbatas karena pemilik menanggung semua resiko secara langsung. Yang kedua, sumber daya yang terbatas karena hanya bergantung pada modal pribadi saja. Yang ketiga, sulit untuk berkembang karena menjadi bisnis besar keterbatasan modal. Baik, jenis badan usaha yang kedua adalah persekutuan atau partnership, yang dimana bahwa persekutuan atau partnership ini adalah bentuk usaha di mana dua orang atau lebih bekerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan secara bersama. Setiap anggota dari persekutuan ini berperan aktif dalam pengelolaan bisnis dan bertanggung jawab atas risiko, kerugian maupun keuntungan yang terjadi. Salah satu dari ciri-ciri persekutuan adalah bahwa minimal terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis mereka secara bersama-sama, yang didasarkan atau berlandaskan pada pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi payung hukum ataupun pasal sapu jagat dalam perjanjian di Indonesia. Persekutuan firma atau yang sering disebut dengan FA adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama mereka bersama. Contoh dari persekutuan firma adalah, yaitu kalau di dalam dunia hukum ada namanya firma hukum atau law firm, yang dimana dua pengacara yang bersepakat untuk mendirikan sebuah firma hukum dengan berbagai keuntungan dari penanganan kasus. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah bentuk persekutuan yang terdiri dari dua jenis mitra, yaitu mitra aktif, yaitu komplementer, dan mitra pasif, yaitu komanditer. Mitra aktif bertanggung jawab penuh atas operasional dan kewajiban perusahaan, sedangkan mitra pasif hanya berperan sebagai pemberi modal tanpa terlibat dalam pengelolaan ataupun pengambilan keputusan dalam sehari-hari. Ciri-ciri persekutuan komanditer atau CV yang pertama adalah terdiri dari dua jenis mitra. Yang pertama, mitra aktif atau komplementer adalah mitra yang menjalankan dan mengelola kegiatan usaha sehari-hari serta bertanggung jawab penuh atas segala utang dan kewajiban perusahaan. Yang kedua adalah mitra pasif atau komanditer, adalah mitra yang hanya memberikan modal dan tidak terlalu terlibat dalam pengelolaan bisnis dalam sehari-hari. Yang kedua adalah ciri-cirinya perjanjian formal CV didirikan berdasarkan perjanjian formal yang diantara para mitra. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan modal terbagi atas beberapa saham. Perseroan terbatas atau PT sudah memiliki payung hukum yang resmi, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas. Yang terakhir adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan atau badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara. BUMN sendiri telah memiliki payung hukum yang sah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu. Contoh BUMN yang ada di Indonesia adalah yang pertama PT Pertamina, Perum Perhutani, Perum Peruri. Kesimpulannya adalah bahwa badan usaha adalah organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dan manfaat sosial yang terdiri atas beragam bentuknya seperti BUMN, BUMD, koperasi perseroan terbatas, BUMN, dan perusahaan persorangan,
yang dimana memiliki tujuan untuk menjadi penggerak dalam sektor perekonomian, penyedia lapangan pekerjaan, serta menjadi kontributor dalam pendapatan negara melalui pajak.